Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Allah yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kunci di sini adalah kita menjadi saksi Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada umumnya kalau saya memperhatikan dinamika kehidupan kekristenan dewasa ini, kalau ada khotbah terkait dengan berkat, wah itu semangat akan dikejar pendeta itu, bahkan jadi favorit yang membuat semangat untuk bisa meraih cita-cita, untuk meraih sesuatu di dunia yang bisa membuat kebanggaan bagi setiap diri sendiri. Ada janji-janji yang Tuhan memberkati, dan biasanya kata berkat selalu terkait dengan berkat dunia, kesehatan, karir, dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan hal yang nampaknya bertolak belakang dari semuanya itu. Justru pada ayat ini Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi saksi Kristus. Mengapa saya bilang bertolak belakang? Karena kalau kita lihat bahasa asli daripada kata saksi, dari seluruh kata saksi yang terkait menjadi saksi Kristus di dalam Perjanjian Baru, itu selalu dari kata asli Yunani yang disebut dengan martus. Nah, dari kata martus inilah muncul namanya martir. Nah, martir tahu bukan artinya? Kalau belum tahu saya mau bilang martir itu artinya mati syahid. Kalau saya lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan martir itu adalah satu sikap setia, bahkan rela menderita, bahkan sampai mati demi mempertahankan iman. Nah, tentu dalam hal ini adalah iman kepada Tuhan Yesus. Nah, tentunya saya percaya Anda yang mendengar video ini setuju dengan definisi ini. Dengan kata lain, menjadi martir sama dengan menjadi rela menderita, rela mati demi setia sampai Tuhan memanggil terhadap iman kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, menjadi saksi sama dengan menjadi martir, sama dengan menjadi rela menderita dan mati demi iman kepada Tuhan Yesus. Nah, makanya tadi saya bilang menjadi saksi Kristus itu sebagaimana kita renungkan pada kesempatan ini, ya bertolak belakang dengan harapan pada umumnya orang-orang Kristen yang berpikir kalau menjadi Kristen itu justru pasti diberkati Tuhan, menjadi kaya, punya rumah, punya ini dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita hakikat kenapa kita menjadi Kristen, hakikat kekristenan. Esensi hidup kekristenan ternyata adalah menjadi saksi Kristus. Hakikat kehidupan Kristen ketika komit menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, justru panggilannya adalah menjadi martir Kristus. Lah, emang kita nggak boleh diberkati, Pak Reva? Ya boleh lah. Itu kita akan bahas di lain poin renungan kita. Tapi pagi ini saya mau tegaskan, kita harus selalu ingat panggilan kita. Kalau betul kita komit untuk menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kita harus ingat, ini perintah otomatis berlaku. Ini sifatnya perintah, bukan ajakan. Berarti itu otomatis. Konsekuensi menjadi orang Kristen adalah melakukan perintah ini yang satu paket dengan menjadi melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kembali kepada
arti daripada saksi tadi yang saya mengatakan itu martir, yang sama artinya menderita atau mati, rela mati untuk Tuhan Yesus, ya, setia sampai Tuhan memanggil. Pertanyaannya adalah, apakah memang kita harus semua mati syahid sebagai bukti bahwa kita memang setia sampai Tuhan memanggil? Apa misalnya contoh misalnya kita ke Pasar Bogor, ya, lalu di sana kita bawa Alkitab, kita injili orang di sana, dan akibatnya kemungkinan kita akan dianiaya dan bahkan akan dibunuh. Apakah seperti itu supaya kelihatan kita jadi martir, supaya kelihatan kita mati syahid? Tentu tidak, saudara. Bukan itu yang dimaksud ayat ini. Sebenarnya mati di sini justru bukan utamanya mati secara fisik seperti yang memang dialami oleh para rasul, ya. 11 rasul itu semua mati syahid kecuali Yohanes. Tidak berarti Yohanes tidak menderita, dia pernah teraniaya sedemikian rupa. Jadi boleh dikatakan 12 rasul plus murid-murid pada abad awal gereja berkembang itu semua teraniaya, menderita, dan ya jadi martir. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kita harus mati martir secara fisik? Jawabannya tentu tidak. Lalu apa relevansi mati sebagai martir, sebagai saksi Kristus itu kepada kita sekarang ini? Kan pertanyaannya begitu. Dalam hal ini, atas jawaban ini ada 2 ayat yang mau saya sampaikan kepada kita. Yang pertama dari Roma pasal 6, dan ini sekaligus mengingatkan kita hakikat kita menjadi orang Kristen, bahwa ingat, ketika kita mengatakan menjadi Kristen, yang kita lakukan adalah kita merelakan diri di baptis atau disidi, ya, sama aja artinya seperti itu. Saya bacakan di ayat mulai dari ayat 4 ya, ayat 4a ya. Ini sekaligus review ketika kita dulu disidi atau dibaptis. Oke. Itu bukan sekedar ritual, saudaraku, tetapi itu ada makna yang mendalam dan seharusnya itu menjadi sekaligus komitmen. Dikatakan di sini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Mulai dari ayat 3 aja dulu ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi dibaptis itu artinya rela mati bersama, dibaptis dalam kematian. Dibaptis artinya mati bersama Kristus. Nah, pertanyaannya apa yang dimatikan? Kan gitu. Nah, untuk itu saya akan baca satu ayat lagi kepada kita dari Kolose 3 ayat 5. Di dalam Kolose 3 ayat 5, perhatikan baik-baik, dia mengatakan begini ayat ini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ayat ini clear. Justru yang utama yang harus kita matikan di dalam hidup kita ketika kita komit dalam bentuk ritual dibaptis, yang artinya mati bersama Kristus, adalah mematikan segala sifat kedagingan dalam kehidupan kita. Mati semua segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Itu maksudnya. Nah, kalau bicara kematian ini, saudaraku, ya kita harus mengakui bahwa khotbah mengenai ini memang paling tidak enak, paling gak disenangin pada umumnya oleh para jemaat. Begitu kan? Kelihatan gak menarik. Tapi sebenarnya justru di sinilah kunci kehidupan kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Ketika kita memang betul-betul merelakan diri, mematikan diri dengan segala sifat keduniawian yang ada pada kita atau sifat kedagingan kita, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita.